Penembakan terduga begal hingga tewas oleh 5 anggota polisi di Sumeneb, Jawa Timur memunculkan dugaan pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia. Menurut kriminolog, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan jalanan ternyata menimbulkan persoalan. Laporan ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembakrai setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversa, salam Tembakrai, menubas kejahatan. Penembakan yang dilakukan 5 anggota polisi dari Polres Sumeneb terhadap seorang pria yang diduga pelaku begal di Sumeneb, Jawa Timur memunculkan kontroversi. Berawal dari beredarnya video penembakan hingga viral di media sosial, menciptakan beragam opini sekaligus pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai tindakan polisi sudah sesuai prosedur penegakan hukum demi mencegah terjadinya aksi kejahatan. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang menganggap aksi penembakan polisi hingga menewaskan pelaku begal melanggar hak asasi manusia karena posisi pelaku sudah terkapar tak berdaya di jalanan. Menanggapi hal ini, kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menjelaskan, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian masuk dalam 2 aspek pertimbangan ketika menghadapi aksi kejahatan jalanan. Kita sebut sebagai tindakan yang terukur oleh pihak kepolisiannya. Terlebih saat kemudian ada pemberat bahwa ini dilakukan di tempat umum nih. Apakah kemudian dia tersangka ini kemudian memberikan ancaman lebih luas lagi? Tentu akhirnya ini menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian. Yang kedua adalah apakah kemudian ini memberikan dampak baik itu kepada calon korban berikutnya atau kemudian korban yang memang sudah mereka incar. Nah, seringkali 2 aspek ini menjadi pertimbangan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan tindakan yang terukur. Memang kemudian memberikan aspek represif karena memang dalam konteks kejahatan yang terkategori street crime atau kemudian begal atau kemudian pencurian atau rampok dan lain-lain itu memberikan efek jera menjadi tujuan utamanya. Akhirnya memberikan penafsiran beragam ya. Apakah kemudian itu distatuskan sebagai perbuatan untuk memberikan peringatan atau justru perbuatan untuk kemudian memberikan efek jera. Indikasi saya saat kemudian itu dilakukan untuk memberikan efek jera baik itu bagi pelaku terutama kemudian sudah menjadi sudah tewas atau kemudian meninggal gitu ya, atau kemudian memberikan efek jera kepada masyarakat setempat bahwa tindakan begal memang perbuatan yang memang dalam tanda kutip memberikan keresahan kepada masyarakat. Sehingga aspek keresahan inilah kemudian ditunjukkan oleh pihak kepolisian dan menjadikan perbuatan yang memang menjadi netralisir kegiatan saat kemudian itu dilakukan kepada pelaku begal yang memberikan ancaman. Menurut kriminolog, agar tindakan represif dari aparat penegak hukum dapat diminimalisir, perlu kewaspadaan sekaligus pencegahan dari lingkungan serta masyarakat di sekitar lokasi yang dianggap rawan kejahatan. Memang community based atau pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas itu menjadi tolak ukur pertama saat kemudian melakukan pencegahan dalam konteks kejahatan begal. Bisa kita ciptakan dari kondisi kondusif di masyarakat, terus kemudian saat kemudian ada pelaku yang memberikan ancaman, masyarakat bisa turun tangan sebelum kemudian beralih kepada kepolisian. Yang kedua adalah saat kemudian masyarakat tidak bisa lagi menanggulangi, maka pihak kepolisian harus turun di sana. Baik itu dalam konteks patroli yang memberikan efek pengawasan lebih mendalam gitu ya, atau kemudian dalam konteks tindakan yang bersifat represif terukur. Kriminolog juga mengingatkan setiap anggota masyarakat yang berpotensi jadi korban kejahatan selalu mawas diri dan tidak menggunakan barang-barang berharga yang menarik perhatian pelaku kejahatan demi menghindari jatuhnya korban. Sementara aparat penegak hukum juga perlu mengedepankan prosedur standar operasional dalam menangani pelaku kejahatan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Ramdan Mulia, Tembakrai, RTV.